emas itu kan nggak pernah turun harganya dari sebelumnya. Berarti yang pasti possibility-nya bisa terjadi lebih besar adalah penurunan mata uang kita. Ya kalau mata uang drop ya udah pasti harga komoditas naik kan. Berarti nggak akan bisa balik ke 10.000 dolar. Mudah-mudahan Indonesia bisa Loh itu berarti kembali ya. definisi kalau ada kata-kata masih ada harapan mudah-mudahan berarti kan Indonesia mata uangnya bisa jadi naik atau emas bisa jadi turun dong harganya. Dan tadi katanya Anda bilang emas nggak mungkin turun. Jadi gini Mas. Kita kasih solusi. Mas Hadi, wow ini update lagi emas nih seru nih. Kemarin tayangannya episode yang kemarin kita tuh terakhir tuh itu hampir 1 juta views ya. Oh Masya Allah. Keren, ngomongin emas pada FOMO kayaknya nih. Apa gimana nih? Alhamdulillah. Mudah-mudahan fundamental ya nggak dijadikan sebagai FOMO-FOMO doang ya. Tapi Indonesia butuh Anda, saya hadirkan kembali. HF Gold ini kan perputarannya kan jual belinya, transaksinya ya. Baru dong di Indonesia. Masyarakatnya jadi Mas karena nabungin dengan emas kan semuanya. Iya. Oke. Tapi menariknya adalah begitu cepat naik, bukan cepat ya. Ya lumayan cepat lah tergolongnya. Terus sekarang udah turun lagi nih. Di berita kan harga emas hancur lebur, mau turun lagi sampai berapa nih? Coba kita lihat bukan logamulia.com, itu adalah punyanya Antam ya Mas Adi ya? Iya, website Antam. Kita lihat nih nanti nih, respon dari kawan-kawan bisa tembus hampir 1 juta views lagi nggak nih? Kalau bahas emas sih kayaknya pada demen banget nih. Ini dalam waktu sebulan ya? Iya. 1 Januari 2026 sampai 3 Februari. Iya. Dalam waktu 30 hari teman-teman, per 1 Januari kan 2,4 juta. Ini dalam waktu sebulan ngebut banget ya. Iya. 30 hari 3,1. 3,1 tuh paling tinggi waktu tanggal 29 Januari ya Mas Dery ya. 3,1 juta per gram ya. Iya. Jadi kalau kita lihat perubahannya itu 26% kalau kita hitung. Di topnya ya, di peaknya 3,1. Oke, berarti wajar kalau sekarang turun. Katanya Mas nggak bisa turun, gimana sih? Iya. Kita bahas aja Nanti gimana kita ya? bahas, boleh. Kita Mas bahas Dery. ya. Sebenarnya mengenai fundamentalnya seperti apa dan emas. Ada yang dengar-dengar katanya ini adalah permainan Donald Trump. Iya. Karena katanya dia pengen lunasin utangnya. Iya. Ya kan di Amerika apa segala macamnya. Anda bisa klarifikasi nih Mas. Kan ngebut tiba-tiba dipam. Iya. Ya kan digoreng lah mungkin dipom-pom. Pam naik jadi 3,1 juta. Akhirnya mereka pada jual. Dan menariknya Anda setuju nggak? Indonesia ini customer behavior-nya agak unik. Iya, betul. Ya, saya nggak tahu ya. Betul. Nggak semua yang saya bilang adalah FOMO-FOMOan, tapi memang jujur mayoritas pasti FOMO. Iya. Nah, lucunya adalah begitu naik ke atas pada beli. Iya. Terus begitu turun dikit panik, ya kan? Serangan jantung akhirnya pada jual. Jadi sebenarnya nih edukasi emas seperti apa nanti kita bahas deh. Iya, insyaallah Mas. Ya, mengenai apakah menjadi sisi aman kalau bahasa saya begini, Mas. Emas itu bukan cara cepat kaya, Iya. tapi menjaga agar kita tidak miskin. Iya. Bahasa gue begitu. Iya. Ya kan. Nah, saya nggak tahu lah. Sebenarnya fenomenal ini gimana sih ceritanya emas sekarang nih udah naik terus tiba-tiba sekarang turun lagi gorengan semata atau seperti apa? Iya, ya memang ini kan kenaikannya drastis banget ya Mas ya, 26% dalam bulan Januari ya. Kalau kita hitung Januari 2026 ke Januari 2025 Mas, itu kenaikannya 63%. 63% dalam 1 tahun. Oke. Gitu. Jadi 4 Januari 2025 itu harga emas Antam itu sekitar 1,5. 1.539 gitu. Oke. Sekarang udah hampir double up kan, udah hampir 2 kali lipatnya 3.168 paling tinggi kan kemarin gitu. Ya memang kenaikannya masif banget. Nah, apa yang terjadi memang mungkin pengaruh dengan situasi politik global ya Mas, mungkin yang cukup uncertainty-nya tinggi banget ya selama 2025 ini sampai 2026. Ya, tapi kenapa acuannya Amerika ya? Lagi-lagi Amerika. Padahal emas ini kan dunia, nggak cuma Amerika gitu. Iya, itu yang mungkin Amerika kan punya dolar ya, petrodolar yang selama ini memang menguasai peredaran di seluruh dunia Mas ya, dan beberapa negara pun mungkin menaruh devisanya dalam USD atau bond pemerintah Amerika dan segala macam. Jadi memang mungkin pengaruhnya masih kuat banget Mas Dery. Hanya petrodolar ini, pamor dolar ini sekarang kan udah mulai drop Mas Dery. Iya. Beberapa negara kan sudah keluar dari transaksi dengan USD gitu kan, BRIC, Brazil, Rusia, India, Cina ya, udah keluar mereka dan mereka sudah bisa bertransaksi dengan mata uang mereka sendiri masing-masing segala macam. Saudi juga udah mulai mau keluar dari dolar gitu Mas. Jadi penggunaan dolar itu udah semakin drop dan saya yakin Amerika pun udah melihat itu bahwa dolar ini tidak bisa lagi dijadikan acuan superpower gitu Mas. Makanya mungkin emas
akan kembali sebagai basis lah, mungkin standar gitu ya, dari mata uang gitu Mas Dery. Dengan adanya banyaknya mata uang yang semakin kompetisinya semakin ini ya ketat ya Mas Dery. Tapi kalau kita lihat bukan gara-gara bocornya file Jeffrey Epstein. Gue jadi konspirasi, jadi kemana-mana ini obrolannya. Enggak, soalnya ini nyambung juga sih. Belakangan ini kan teman-teman tahu ya. Nanti mungkin di episode lain kita bahas spesial sama orang-orang IT kali ya. Sama orang-orang pakar konspirasi lah, atau ekonom lah, atau apapun itu bentuknya ya. Tapi memang kenapa saya singgung itu, soalnya pas banget gitu loh. Kan turun dari 3,1 juta per gram, sekarang per hari ini 2,8. Kalau emas dunia berarti kita nggak megang fisik ya? Harga emas dunia itu kan acuan aja Mas, acuan market, harga market perdagangan emas. Maksud saya yang digital apa segala macam itu kan juga banyak tuh. Ya digital kita nggak megang fisiknya kan. Nggak boleh? Ya pertama syarat jual beli emas itu kan harus langsung Mas. Emas ini kan sebenarnya dia adalah mata uang yang sesungguhnya kan Mas. Di bawah itu kan sebenarnya turunan emas. Mata uang fiat currency itu kan turunannya dari emas, asalnya kan dari emas mata uang itu. Nah sekarang aja yang kita menggunakan mata uang yang berlaku di teritori masing-masing gitu Mas. Tapi asalnya tetap dari emas itu sendiri. Jadi harus bisa jadi kembali lagi ke standar emas itu gitu loh Mas Dery. Kalau kita lihat dari fundamentalnya, mungkin Anda ada mau sampein sesuatu gitu terkait sebenarnya emas ini apa ya? Soalnya begitu fenomenal sekarang investment, kan sekarang udah eranya kan cryptocurrency, ya Bitcoin, saham Indo juga lagi berliterasi lah bisa dibilang lah. Jadi kan akhirnya udah mulai sampai edukasinya apa segala macamnya, sehingga orang juga nggak alergi lagi, udah pelan-pelan. Karena memang literasi 1-5% doang. Kita ngomong di dunia investasi dulu ya. Kalau di S&P 500, S&P 500-nya di US itu literasi tentang meleknya investasi itu 60-70%. Di Indonesia khususnya saham gitu ya, saham Indo itu 1-5%. Jauh banget gitu. Nah, tapi memang dengan bermunculannya banyak edukator keuangan, ya influencer keuangan apa segala macamnya akhirnya membuka mata. Nah, apakah gara-gara bersinggungan itu juga saatnya mungkin Indonesia sudah terima mengenai literasi edukasi tentang keuangan, investasi dan lain sebagainya, akhirnya gaya-gaya behavioristiknya ini sedikit agak berubah. Setuju nggak? Yang tadinya mungkin sifatnya tuh ngehold, ya kan, buat ngejaga nilai mata uang ketika inflasi apa segala macam, akhirnya fungsinya dan tugasnya emas di situ keluar. Tapi sekarang jadi banyak ditradingkan gitu loh. Main cepat, naik cepat, tap, oke, langsung taking profit. Begitu di bawah, oke, serok. Kayak yang mungkin nggak salah juga ya. Cuma apakah fenomenal itu adalah udah saatnya begitu atau seperti apa ya? Iya. Coba mungkin ada mau ditunjukkan mengenai fenomenal emas ini. Mas Dery sampaikan tadi adalah sebagai behavior masyarakat ya Mas ya, yang suka FOMO mengenai emas dan di saat harga emas naik mereka akan menjadi FOMO dan takut untuk tidak punya emas, jadi mereka akan beli emas gitu, konversi rupiahnya menjadi emas fisik gitu kan Mas Dery ya. Begitu juga di saat turun sedikit mereka udah panik dan mereka harus cepat jual gitu. Nah, behaviornya itu memang mengikuti mungkin behavior trading yang Mas Dery tadi sampaikan. Tapi memang sebenarnya ini yang harus kita refresh lagi pengetahuan kita dan pola pikir kita tentang emas, Mas. Emas ini sebenarnya lebih dari itu, jauh lebih dari hanya selisih antara jual dan beli aja, Mas Dery. Tapi emas ini harusnya menjadi instrumen utama dalam sistem keuangan sebuah keluarga, sebuah bisnis atau sebuah negara mungkin Mas Dery. Jadi benar-benar dalam stage-stage kehidupan kita itu emas ini harus memiliki fungsinya masing-masing dalam stage kehidupan kita gitu. Jadi saya buatkan piramida mungkin finansial keluarga lah Mas, atau bisa finansial bisnis kita atau finansial negara kita. Yang ini kan ada di awal stage kehidupan kita itu kita harus memiliki revenue dulu untuk kehidupan keluarga kita, atau kehidupan bisnis kita atau negara kita, Mas. Nah, setelah itu baru kita punya uang lebih, kita bisa nabung di stage kedua, stage ketiganya baru kita bisa ngomong investasi, stage keempatnya ya ujung-ujungnya harta yang kita miliki kan bukan punya kita. Nanti kita bahas satu-satu ya Mas Dery. Iya, boleh. Nah, di stage pertama ini atau yang paling bawah, pemenuhan kebutuhan ini, itu tuh kita nggak bisa keluar dari sistem yang udah ada sekarang, Mas. Sistem yang udah ada itu sekarang fiat currency. Jadi kita nggak bisa
minta gaji dari perusahaan kita, saya mau minta digaji emas dong, nggak bisa. Atau kita business owner, Mas Dery, saya mau gaji pegawai saya dengan emas, kan nggak bisa, Mas Meskipun nilainya sama? Oh, karena berubah-berubah harganya takutnya ya? Karena di negara kita kan memang semua transaksi harus dalam mata uang kita. Oke. Gitu, dalam rupiah kan. Nah, stage pertama ini pendapatan kita itu dalam rupiah, baik itu keluarga, bisnis atau negara, misalnya Mas Dery, dalam rupiah. Nggak ada yang bisa kita lakukan. Tapi dengan masalah itu, karena pendapatan kita rupiah, purchasing power kita setiap tahun itu berkurang, Mas Dery. Purchasing power kita. Jadi kita ujung-ujungnya kita harus bekerja lebih keras gitu, Mas Dery. Nah, ini saya buatkan simulasi sederhana aja. Gampang banget. Jadi anggaplah tahun 2010 sampai 2016, ini 16 tahun, Mas Dery. Iya. Kita punya gaji, anggaplah di tahun pertama, tahun 2010 itu 10 juta. Oke, kenaikan gaji kita 5% per tahun. Nah, ada nggak perusahaan yang sekarang kenaikan gajinya 5% per tahun? Mungkin normal lah ya. Ada aja. Mungkin ada ya, Mas Dery. Iya. Nah, berarti sekarang gaji kita 2026 itu sekitar 22 juta lah. Januari ya, kalau kita konversi dengan harga emas. Nah, 2010 ini 10 juta itu, Mas Dery, kita bisa dapat 24,4 gram emas. Let's say 24 gram emas lah. Tapi kalau kita naiknya cuma 5% per tahun, sekarang purchasing power kita atau kesejahteraan kita itu cuma equal dengan 7-8 gram emas. Oh, paham. Jomplang banget ya? Jomplang banget. Berarti sebenarnya kita itu tidak makin sejahtera, Mas Dery. Kita harusnya gaya hidup kita sepertiga dari 2010. Ya, dan juga harusnya gaji kita juga harusnya naik berkali-kali lipat karena untuk ngejar purchasing power tadi ya. Betul. Jadi kita benar, Mas Dery, kita harus punya pendapatan untuk keluarga kita, untuk bisnis kita lebih, agar kita bisa paling enggak kesejahteraannya sama dengan 2010 gitu, Mas Dery. Ini anak nih kalau jelasin kayak begini jadi ke gambar nih, maksudnya kenapa akhirnya jadinya emas gitu yang menjadi pilihan. Oke, lanjut, Mas. Betul. Nah, untuk dapat purchasing power yang sama, kenaikan gaji kita itu harus 36% per tahun. Ini hitungan harga emas yang kolom F ini berdasarkan harga emas yang dirilis oleh Antam, Mas Dery. Kenapa 2010? Karena harga tertua di websitenya Antam itu 2010, 2009 nggak ada harganya. Jadi kita acuannya dari 2010. Gitu. Berarti kalau untuk kenaikan gaji per tahun itu yang ideal harusnya 36%. Misalnya tadi gajinya 10 juta, berarti gaji untuk di saat ini per Januari atau Februari 2026 gimana? 1,36. Harusnya gaji kita itu salah nih, Mas. 0,36. Harusnya gaji kita itu 77 juta, Mas, sekarang. Gaji yang dibutuhkan untuk mencapai kesejahteraan yang sama dengan 2010. 77 juta. Jadi teman-teman hitung aja sendiri di rumah bagaimana gaji teman-teman dulu gitu ya sampai sekarang. Apakah dikonversi menjadi emas, Mas Dery? Konversi juga emas yang sekarang menjadi rupiah, itu gaji yang harusnya untuk mendapatkan gaya hidup yang sama. Gaya hidup yang sama itu maksudnya ini biar fair nih. Apa indikasinya? Kok bisa-bisanya Anda bilang 10 juta di tahun 2010, 2026 tuh kalau untuk dengan gaya hidup yang sama harus tanda kutip nuntut ke perusahaan tersebut adalah tolong bos, gaji gua harusnya 77 juta. Kalau mengekor pada emas dan inflasi, nilai mata uang turun, melemah apa segala macamnya. Betul. Ya itu berat kan, Mas. Untuk kita sebagai business owner juga, kita kalau misalnya mengacu kepada emas, misalnya gaji pegawai kita equal dengan 25 gram emas dari tahun 2010. Apakah misalnya ditampar tuh bosnya langsung tuh. Kasih solusi nih misalnya 2010 10 juta. Kasih solusi harus gaji teman-teman pegawai kasih solusi seperti ini. Untuk equal dengan 25 gram atau 24 gram emas gitu, Mas. Siap nggak kita sebagai business owner? Sebentar dulu, ini bukan pembenaran nih. Santai, tenang. Gimana? Nggak usah pakai mancing-mancing, ngapain nengok ke karyawan saya. Sebentar. Ini basisnya apa? Maksudnya kenapa ngukurin seperti itu? Contoh biar konkret nih. Ya. Sebegitu lemahnya mata uang kita? Iya, sebenarnya kan yang terjadi dengan emas ini, Mas. Emas ini kan selalu sama nilainya. Value-nya itu sama, Mas Dery. Dari dulu zaman Nabi. Iya, 1 dinar 1 sampai 2 ekor kambing sama dengan sekarang 1 sampai 2 ekor kambing. Yang salah siapa? Bukan emasnya yang salah karena dia naik, tapi memang mata uang kita yang nilainya drop sepanjang masa, Mas Dery. Gitu. Oh, apalagi dolar 17.000 ya kursnya sekarang ya? Iya. Jadi memang sebenarnya ya
kita sebagai masyarakat harus paham, jangan sampai kita gajinya naik 5% terus gaya hidup kita naik 30%. Ya pasti boncos Mas Dery. Gitu. Kadang-kadang kita kan kalau tiap ada kenaikan gaji kan namanya karyawan kan semangat banget ya. Iya. Jadi boros segala macam dan gaya hidupnya mungkin melebihi dari kemampuannya ujung-ujungnya. Tuh, kripto mulu sih. Emas dong harusnya. Bitcoin aja otaknya nih. Jadi maksudnya adalah kita itu konversi penghasilan kita tuh dengan emas, Mas. Karena basis pengukurannya itu dengan emas, Mas Dery. Oke. Gitu. Coba ukurannya berarti gaya hidup yang dimaksud adalah kan tadi kan 10 juta. Ya. Itu kan saat itu adalah harga emasnya 410.000 per gramnya. Gaya hidup yang dimaksud tuh maksudnya apa? Keluar buat makan, minum gitu ya? Ongkos gitu ya? Iya, betul. Kayak sekarang kan 25 gram emas sekarang harganya sekitar 60 sampai 70 juta. Ya dulu waktu kita gaji 10 juta, kemampuan kita untuk membelanjakan itu sama dengan 70 juta yang sekarang, Mas, kemampuan kita, Mas Dery. Hanya untuk emas atau mungkin makanan minuman semua? Semuanya. Semua? Masa iya sih? Bisa nggak sih masuk ke Google, ketik maksudnya contoh nih, ini analisa cemen dulu aja ya. Harga apa, minuman soft drink atau harga apa, habis itu nanti digambarin sekarang. Memang waktu kita kecil gope sih ya, gue beli Coca-Cola, Sprite sama Fanta ya dulu ya. 500 perak ditutupnya tuh ada harganya. Sekarang 5.000, 8.000 berapa? Saya udah nggak minum soda-soda gitu. Berapa? 5.000-an. Iya. 100 kali ya? Biasanya memang purchasing power kita bertambah, Mas Dery. Biasanya kita belanja satu keranjang gitu kan 25 gram emas misalnya. Sekarang 25 gram emas mungkin bisa lebih banyak. Kayak harga umroh dikasih solusi aja, kasih umroh aja misalnya, Mas Dery. 3 tahun lalu misalnya berapa? 50 juta. 40. Sekarang 50-an. 40 gram emas dulu. 3 tahun yang lalu misalnya. Iya. Gram emas. 40 gram emas sekarang berapa? Udah bisa mungkin berangkatnya 2 orang gitu loh. Kalau kita nabung. Jadi benar-benar purchasing power kita bertambah dengan emas ini sebenarnya gitu. Iya, tapi kalau kita dalam rupiah ya itu berkurang gitu. Nah, maksud table di sini adalah jangan sampai kenaikan gaji membuat kita merasa kesejahteraan kita naik semata-mata gitu, Mas. Kita konversi aja dulu dengan emas, kita lihat nanti sehingga kita bisa mengukur lah gitu. Dengan turunnya sekarang 3,1 tiba-tiba sekarang 2,8 juta. 2,8. Itu kenapa ya, Mas? Iya. Boleh tahu nggak? Maksudnya mau dari sisi politik, ekonomi, konspirasi, terserah lah. Ini ada apa sebenarnya? Iya. Kalau saya terus terang nggak punya jawaban ininya, Mas, jawaban konkretnya karena terlalu banyak teori di luar sana kan, Mas ya. Ada yang katanya bank sentral beli emas dalam jumlah banyak makanya naik gitu kan, terus sekarang turun, ada geopolitik segala macam, ya Amerika, Iran segala dan lain-lain gitu, Mas Dery. Terlalu banyak kayaknya parameternya, belum lagi mata uang rupiah kita yang mungkin tadinya melemah terus sekarang menguat atau hal-hal lain gitu. Cuman balik lagi ke pikiran tadi, kenapa kita worry dengan naik turunnya? Karena memang mentalitas kita masih trading, Mas. Mentalitas kita masih trading emas, makanya kita harus balikan mentalitas kita ini. Emas fisik ini bukan seperti itu fungsionalnya, tapi secara sistem dia harus punya peran dalam segala lini kehidupan kita gitu, Mas Dery. Mungkin gini kali ya, kalau dari sisi saya kenapa akhirnya jadi trading, sebenarnya kan orientasi atau mindsetnya trading itu kan udah dari mungkin zaman Belanda saat itu. Makanya kenapa ada istilahnya bursa efek Jakarta dulu, bursa efek Indonesia gitu kan. Udah ada lah perusahaan-perusahaan terbuka, ya publik apa segala macamnya, sehingga berbondong-bondong tanda kutip Belanda punya atau bawa sistem seperti inilah. Mungkin teman-teman yang lebih paham atau mungkin teori sejarah yang lebih mantap silakan komen di bawah. Tapi maksudnya gara-gara mungkin saya nyambung sih, ekonomi melemah, daya beli melemah dan seterusnya kan, mindset mereka sekarang uang cepat, uang depan mata. Itu aja tuh dulu, belum lagi tentang lapangan pekerjaan. Kan uang, ujung-ujungnya kan uang sebetulnya kan? Kebutuhan ya, Mas ya. Kebutuhan. Nah, jadi maksudnya kenapa akhirnya emas di trading kan bukan hal baru istilah tradingnya, tapi perilaku baru emasnya. Trading kan sebenarnya kan bukan emas. Betul. Bisa aja mungkin yang lainnya gitu maksudnya. Tapi trading di emas ya silakan aja. Cuma akhirnya banyak sekali masuk ke ranah emas di trading kan, yang sebelumnya kan tradingnya mungkin dulu adalah saham Indonesia, forex, masuklah era kripto. Akhirnya sekarang jadi trade emas karena FOMO juga kan, jadi udah campur aduk nih semuanya nih.
Nah, akhirnya jadinya uang depan mata, sementara dia nggak ada kerjaan. Betul. Hidup dari tabungan, mendingan gua lipat gandain nih. Lebih simpel kan, emas fisik, dia beli emas fisik, terus nanti dia jual emas fisik dengan keuntungan gitu ya Mas Dedi. Itu bisa jadi nggak kayak gitu? Bisa jadi. Memang disayangkan, kalau menurut saya sih agak disayangkan karena perlakuan terhadap emas itu tidak semestinya Mas. Cuman mungkin karena kebutuhan tadi Mas Dedi ya, yang Mas Dedi bilang tadi. Dan itu prosesnya simpel banget kan. Kalau saham yang lain kan benar-benar kita harus punya pengetahuan di situ, ya kan Mas, harus online segala macam. Nah, tapi kalau trading emas fisik, kita ngomong emas fisik ya, mungkin simpel banget ya. Kita beli, terus nanti kita jual lagi emas fisiknya, beli jual lagi emas fisiknya gitu ya. Kalau emas digital? Emas digital ya itu benar-benar pergerakannya sama nggak kayak gini? Biasanya emas digital itu lebih murah daripada emas fisik Mas, harganya. Berapa? Saya nggak tahu range-nya, tapi memang karena dia tidak ya bahasanya tidak memiliki emas fisiknya lah Mas, 100% gitu. Nggak megang ya? Tidak di backup 100% gitu. Bahkan saya pernah baca buku The New Case of Gold, itu karya James Ricard namanya. Kalau di Eropa, di US sana, di dalam perjanjiannya itu dia bikin unallocated gold katanya. Unallocated gold itu berarti tidak teralokasi emasnya gitu. Terus kalau kita mau cetak emas kita, mungkin kalau dalam jumlah besar itu lead time-nya cukup lama itu Mas, 3-4 bulan lead time-nya baru dia bisa sampai ke kita emas fisiknya gitu. Lah kalau dengan kondisi harga yang udah berubah? Ya itu yang menjadi challenge Mas ya. Makanya kan emas ini memang masih diatur lah dalam syariat Islam ya, perdagangannya gitu. Jadi lebih baik kita pegang emas kita sendiri. Yang saya bilang kan, saya pernah bilang if not in your hand is not your gold. Kamu harus pegang emas kamu sendiri. Kalau kamu punya emas digital ya emas kamu, bukan kamu yang megang, orang lain yang megang emasnya gitu. Untuk apa kita serahkan kepemilikan emas kita, penguasaan emas kita ke orang lain gitu Mas Dery. Kalau yang dijanjikan sama mungkin salah satu bank syariah misalnya di sebuah negara apapun lah, itu sebenarnya itu kan ada istilahnya kan lewat aplikasi, emas, jual beli emas, atau lembaga yang lainnya lah. Itu sebenarnya emasnya ada nggak? Kalau saya kan saya nggak nyebutin mereknya, betul. Saya nggak nyebutin nama banknya, dan bahkan saya sekarang diplomatis sekali tadi saya bilangnya bahwa bank-bank syariah yang ada di sebuah negara misalnya. Iya, yang trading emas terbesar itu kan yang di Chicago itu Mas, COMEX apa saya lupa namanya. Itu emas fisiknya 1:100 katanya Mas. Jadi kalau ada 100 kilo ya dia berarti cuma punya 1 kilo emas yang ini. Jadi kalau ada 100 orang ya mungkin kalau kuantitinya sama ya cuma satu orang yang bisa punya emas fisiknya. Siapa yang pegang? Satu orangnya siapa? Hitungannya gimana kalau dia yang punya? Ya cepet-cepetan aja kali Mas Dery ya. Lah. Ya makanya sebenarnya ya kita harus sebagai masyarakat harus aware gitu Mas. Balik lagi ke risk appetite kita lah. Kalau kita misalnya emas digital dalam jumlah yang banyak, mungkin risknya terlalu besar untuk masyarakat gitu Mas. Mungkin kalau emas digital itu ya kalaupun itu memenuhi syariat Islam, tapi kan itu tidak memenuhi syariat Islam ya. Jadi kalaupun ada yang masih mau memilih emas digital, mungkin risknya diperkecil gitu. Mungkin maksimum 5 gram atau maksimum 3 gram atau 1 gram gitu Mas Dery. Iya, karena risikonya di kita kan. Kalau HF Gold itu berarti ngambil emasnya di mana? HF Gold itu banyak sumbernya Mas. Kita kan punya salah satunya banyak supplier gitu ya Mas Dery ya. Sama customer juga kan menjual emasnya ke HF Gold dan kita akan perjualbelikan lagi gitu Mas Dery. Oh iya, ada buyback apa segala macamnya. Iya. Salah satunya Antam. Yang kita jual belikan hanya emas Antam. Oh, hanya emas Antam. Emas produksi Antam, betul. Kenapa nggak produksi yang lain? Iya, karena Antam itu dia BUMN Mas. Terus emasnya satu-satunya di Indonesia yang tersertifikasi LBMA, London Bullion Market Association. Oke. Jadi kita trust Antam. LBMA itu prosesnya panjang Mas. Jadi semuanya harus comply, dari pertambangannya, dari pendistribusiannya, dalam pemurniannya sampai percetakannya, semuanya harus mengikuti standarnya LBMA gitu. Di Indonesia hanya Antam yang terstandarisasi LBMA. Jadi kita hanya percaya yang LBMA certified gitu Mas. Oke. Berarti kalau di Indonesia hanya Antam yang tersertifikasi, berarti logikanya tanpa saya sebut mereknya, bank syariah yang mungkin ada di Indonesia itu udah pasti emasnya dari hasil produksian Antam. Harus kita pastikan. Jadi harus bijak dulu ya nih. Maksudnya jangan sampai akhirnya
Oke, bawa nama bank nih. Oh, bank kan berarti kan mau swasta atau pemerintah gitu ya. Oh, berarti kan udah terlembaga. Berarti kan instansi yang oke banget nih. Berarti udah pasti ntar dari Antam. Bisa jadi atau memang pasti Antam? Kita pastikan di kontraknya, Mas. Kalau misalnya emas digital, makanya jangan emas digital karena terlalu banyak parameter yang kita harus pastikan. Benar nggak? Emang di bank syariah udah pasti emas digital atau memang bisa ada 2 pilihan? Saya nggak tahu kalau ada bisa jual beli emas langsung di bank. Oh. Di bank apapun, konvensional atau syariah. Oh iya ding. Yang saya tahu soalnya lewat aplikasi itu. Iya. Oh, itu emang udah pasti digital? Kalau setahu saya itu emas digital, Mas Dery. Masa sih? Iya. Lo bukan dari Antam? Emas digitalnya mereka backupnya emas yang mana itu kita nggak tahu. Harus kita pastikan di kontraknya apakah itu benar-benar emas Antam sebagai fundamental di belakangnya atau emas produksi lain. Nah itu yang harus benar-benar dicek. Produksi lain berarti swasta gitu? Bisa jadi Antam, bisa jadi kita nggak tahu. Oh, nggak gini, maksudnya gini, kan kalau kita ngomongin bank dulu ya, karena kan dari tadi kita bahas mengenai sektor keuangan ya, investment yang nggak jauh dari banking. Berarti kalau bank swasta kan bisa jadi ngambilnya di Antam, dan kalau ini mindset saya dulu nih, harus diluruskan nih, kan boleh aja saya punya mindset. Swasta bisa jadi Antam atau tidak, kalau bank pemerintah harusnya sih Antam, mindset saya begitu. Padahal belum tentu. Kayaknya Anda menyimpan sesuatu. Saya nggak punya tabungan emas digital, Mas Dery. Jadi saya nggak bisa jawab itu. Mungkin kayaknya Mas Dery ya harus konfirmasi ke yang saya konfirmasi emas digital. Ke dirut-dirutnya ya. Saya megang nomor-nomor dirut-dirut bank-bank tersebut memang sih. Ntar saya tanyain deh ya. Enggak, soalnya konteksnya kan ini kan kita ngomongin tentang sektor keuangan ya, finance ya. Maksudnya kan ya sebenarnya nggak harus ke bank juga kan, beli kan ya, saya bukan mau endorse ya, tapi kan bisa juga lewat HF Gold, tapi kita lagi menyasar kepada biar podcast ini makin tebal gitu kan informasinya. Ada juga yang behaviornya lewat aplikasi, terutama ya salah satunya bank. Saya nggak tahu kalau yang suka ngegade-gade juga bisa apa enggak, saya juga kurang paham gitu loh untuk emas ya. Iya. Ya itu kita pastikan karena kan banyak providernya, Mas. Terus emas yang di belakangnya juga kan udah banyak juga Mas provider yang lain gitu. Jadi harus dipastikan. Cara ngelihatnya bisa tulisannya ada ya? Antam atau tidaknya bisa? Iya, nanti di mananya? Dicetak dalam bentuk emas apa gitu. Loh, kok dicetak? Kan digital berarti nggak dicetak dong? Ya, emas digital itu kan pada prinsipnya kita punya tabungan equal dengan berapa gram gitu kan, Mas. Ya, logikanya ya mereka harus, kalau saya sebagai masyarakat ya saya akan mencetak emas saya untuk saya dapat emas fisiknya kan, Mas Dery ya. Mungkin masyarakat menganggap dia mau beli 5 gram tapi nggak bisa langsung beli 5 gram. Makanya dia nabung lewat digital gitu ya, dengan kecil-kecil gitu, 10.000 sehari atau berapa gitu, sehingga nanti equal 5 gram baru dia cetak emasnya, baru dikirimkan oleh pihak penyelenggaranya ke masyarakat gitu, Mas Dery. Makanya kalau kita nggak menyarankan itu. Kalau kita mau nabung emas, misalnya kita mau nabung emas 5 gram tujuan akhirnya, ya kalau di HF Gold kita selalu merekomendasikan ya teman-teman akad aja setiap bulan, atau beli emas konversi rupiahnya jadi emas fisik setiap bulan dari keping yang kecil. Kalau Antam itu kan 0,5 gram sudah ada sekarang, Mas. 0,5 gram itu dulu harganya 400-500 ribu, sekarang mungkin 1,5 juta. Ya udah, tiap bulan 1,5 juta, tiap bulan 1,5 juta. Nanti kalau dia punya 10 keping 0,5 gram, kalau di HF Gold bisa kita puzzle. Ya, tukar emas dengan emas, 10 keping 0,5 gram ditukar dengan 1 keping 5 gram. Oh langsung ya, jadi nggak perlu repot kececer ya? Iya, itu ada peraturannya tuh, mislan bimislin harus sama kuantitinya, 10 sama 10 dan langsung ya, dan biadin gitu. Nah gitu cara nabung emas yang benar yang kita ajarkan kepada masyarakat. Jadi pastikan di saat kita nabung emas selalu kita pegang fisiknya walaupun kecil-kecil, Mas Dery. Gitu. Jadi jangan sampai susah nih nabung 10 gram, ya udah kita emas digital aja dulu gitu. Nah kan dengan berbagai pertimbangan dan resiko, selain yang paling utama adalah tidak memenuhi syariat Islam, Mas, pertukaran emas dengan mata uang gitu. Karena nggak ada fisiknya. Iya, akadnya kan nggak terjadi, kita seperti meminjamkan uang aja ke bank gitu kan. Oh oke. Memang udah ada fatwa-fatwa dari ustadz-ustadz yang mengharamkan emas digital? Ya kalau menurut MUI kan dibolehkan emas itu dicicil kan, Mas Dery. Menurut DSN gitu ya. Cuman kalau kita mau berpatokan dengan pure syariat, itu masih tetap harus ya dan biadin. Jadi pilihannya ada di masyarakat aja sebenarnya sih gitu. Oh, jadi MUI membolehkan emas digital maksudnya?
Ya boleh. Ya meskipun kita ngomongnya adalah bukan menjadi bagian dari satu-satunya hujah ya. Ya. Kan bukan hanya MUI, tapi kan dalil ujung-ujungnya seperti itu sebetulnya kan. Ya emas itu boleh dicicil atau boleh tertunda kalau dari MUI kan Mas. Jadi kalau beli emas di marketplace juga boleh, kita bayar dulu nanti dikirim emasnya. Iya, cuman kenapa MUI seperti itu mengatakan karena MUI mengeluarkan ilat jenis emas itu sudah tidak lagi menjadi alat tukar atau mata uang Mas, dikeluarkan. Padahal tadi kan kita diskusi emas itu justru uang yang sebenarnya gitu. Bagi siapa nih yang meyakini itu? Kalau saya meyakini emas itu masih. Nah berarti subjektif dong. Uang yang sebenarnya. Contohnya central bank juga sekarang. Central bank kan sekarang beli emas Mas. Oke. Ya kenapa dia beli emas? Sementara dia produksi mata uang gitu kan? Karena dia tahu itu backup uangnya dia gitu. Jadi semua mata uang itu harusnya kan asalnya di backup oleh emas Mas Dery. Benar nggak yang 1971 itu kan? Iya. Asalnya memang emas gitu loh. Jadi emas ini sebenarnya tidak bisa dikeluarkan ilatnya jadi dari mata uang Mas Dery. Kalau menurut saya ya, atau menurut Bank Sentral pun mereka juga, mungkin BI juga masih menyimpan cadangan emas kan kita kan. Gitu. Semua bank sentral seluruh dunia, bahkan sekarang bank sentral seluruh dunia itu memobilisasi emasnya ke negara mereka masing-masing. Turki memobilisasi ke Ankara gitu kan, Polandia memobilisasi emasnya, Jerman memobilisasi emasnya dari US, dari UK gitu Mas. Dikembalikan lagi ke negara mereka masing-masing gitu Mas. Termasuk Dubai ya, katanya isunya kan Dubai dengan meskipun ini baru isu ya, saya juga nggak tahu kebenarannya seperti apa, belum tentu fakta juga. Kayak Dubai atau Uni Emirat Arab juga kan ada urusannya, kemarin sempat ramai di Sudan kan. Iya yang ada pertambangan emas apa segala macamnya. Jadi negara-negara berlomba-lomba ke sana ya. Iya, jadi kalau seluruh negara aja memobilisasi emasnya dia, kita sebagai masyarakat kan harusnya ngerti juga, oh iya kita harus pegang emas kita sendiri. Nah, negara aja sekarang udah balikin emasnya dia ke negara mereka masing-masing gitu loh Mas. Emang sebenarnya ukuran mata uang ya. Bagi ada yang mempercayakan itu gara-gara yang 19 zamannya, apakah ini permainan hanya Rockefeller dan elit global di seluruh dunia? Iya, ya sebenarnya ini kan sistem keuangan Mas Dery. Fiat currency itu kan sistem keuangan, makanya kita balik ke sini nih, sistem keuangan. Kalau di level pertama ini kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita harus sudah comply dengan sistem keuangan kita. Kita di negara kita rupiah, atau kalau kita kerja di US ya gaji kita US, kita nggak bisa digaji emas dan segala macam. Nggak bisa lagi kita keluar. Tapi di tangga berikutnya ini Mas, ini bisa kita keluar dari sistem itu. Oke, dijadikan tabungan ya? Yes, jadi gini, setelah kita kebutuhan keluarga kita udah mencukupi, misalnya anggaplah kebutuhan keluarga kita sebulan 5 juta. Mas Dery gaji misalnya 10 juta. Berarti kan ada 5 juta sisa ini Mas. Sisa itu diapain? Ditabung kan biasanya kan? Ditabung. Nah, ditabung ini kita harus keluar dari sistemnya Mas. Jangan lagi di fiat currency tabungnya. Kita keluarkan harta kita itu dari sistem fiat currency tadi menjadi apa? Uang yang sebenarnya, emas gitu Mas. Iya sih. Karena kita nggak pernah tahu mata uang kita nanti lemah lagi apa enggak. Betul. Bayangkan kayak Iran sewaktu-waktu mata uangnya nggak ada harganya. Wah habis deh. Kalau masyarakat yang nggak megang emas, gimana? Oh itu apakah bagian dari kemarin sempat runtuhnya mata uang Iran deh? Bisa jadi akhirnya berbondong-bondong ke emas juga ya? Iya mungkin Mas. Iya. Oh. Makanya saya buat di sini tangga kedua ini tabungan ini pondasi Mas. Pondasi. Keuangan keluarga. Setelah kita punya mencukupi kebutuhan, kita punya kelebihan, kita bangun dulu pondasi rumah kita sebelum kita naikin tingkat berikutnya rumah kita gitu Mas. Pondasi ini harus kuat Mas Dery. Kalau pondasinya fiat currency, saya rasa itu tidak kuat. Gaya hidup boros kita, jadinya kita gagal nabung. Yang kedua nilainya yang sepanjang waktu turun. Jadi pondasi yang kita bangun nggak kuat-kuat. Makanya kita kuatkan dulu pondasi keluarga kita. Makanya banyak orang yang kapan kita mulai investasi? Kalau pembutuhan keluarganya belum cukup, jangan ngomong investasi. Kalau pondasi keuangan keluarga belum cukup, jangan ngomong investasi dulu kalau menurut saya Mas Dery. Jadi pondasinya ini terserah kita gitu. Ini store of value ya. Store of value, betul. Store of value kalau emas. Jadi Mas Dery boleh misalnya tabungan, saya rasa 6 bulan cukup lah. 6 bulan, let's say 6 bulan itu sebulan 10 juta, 6 bulan 60 juta misalnya. Kalau di emas kan berapa? 25 gram. Ya udah, nabung 25 gram, seterusnya baru boleh ngomong investasi.
paling atau 1 tahun terserah keluarga masing-masing gitu ya. Tabungan itu harus ada, tapi tabungan itu harus dalam emas fisik. Bayangkan kalau 2010 kita nabung 1 miliar tabungan di deposito misalnya. Walaupun ya bunganya nggak bisa kita ambil ya. Itu value-nya sekarang tinggal berapa gitu. Kalau 2010 1 miliar itu kita konversi jadi emas, Mas Dery, itu emasnya sekitar 2,1 kilo. Sekarang 2,1 kilo kalau kita rupiahkan, itu udah berapa nilainya? 7M, 8M gitu. Makanya nabungnya harus emas fisik. Nah, makanya emas ini tuh sebenarnya ini baru kita ngomong level kedua, Mas. Belum kita ngomong level ketiga investasi nanti gitu. Jadi apapun yang terjadi di seluruh dunia, kalau tabungan kita udah dalam emas fisik, keluarga kita aman aja. Begitu juga bisnis. Kalau dia punya tabungan dalam emas fisik, ya insya Allah bisnisnya juga akan lebih fondasinya lebih kuat lah. Begitu juga negara, Mas Dery. Negara udah sekarang ikut andil borong emas juga ya berarti ya. Iya, betul. Dan supply demand-nya gimana hitungannya, Mas ya? Ada nggak mungkin tak terhingga kan? Oh, supply demand-nya? Iya. Enggak, terbatas, Mas. Terbatas karena komoditas ini ya pasti peminatnya juga banyak ya segala macam ya. Iya, ada reportnya sebenarnya, Mas. Ini saya bisa share mungkin ke teman-teman nanti. Wah, ini asik banget nih, piramidanya bagus banget. Iya, ininya. Itu baru level 2. Ini nanti kita lebih seru insya Allah level berikutnya, Mas. Nah, ini ada World Gold Council report tahun 2025. Nanti kita mungkin teman-teman bisa dibuat linknya di bawah, Mas. Kita bisa bagikan report ini, Mas. Oh, oke. Kita kalau teman-teman misalnya mau tahu reportnya, tinggal klik aja link yang kita siapin di bawah ya. Kasih keterangan nanti ya di deskripsi ya. Ya, ini kan supply demand. Ini kayak supply-nya nih, production dari mining itu berapa gitu. Terus total supply-nya berapa. Ini ada recycle gold segala macam gitu kan. Terus demand gold itu seperti apa, dari jewelry, dari emas digital, dari emas fisik gitu, emas koin, segala macam gitu, Mas Dery. Ini menarik sih reportnya. Teman-teman baca aja ini. Terus yang menarik lagi adalah pembelian. Ini gratis reportnya? Ini sebenarnya gratis, cuman ya harus effort nyari-nyarinya di Google, Mas. Beli aja, kita hargain 50.000. Boleh nggak? Ya 100.000 kemahalan. Semua untuk kasih solusi aja. Siap. Nggak, kalau kita perjualbelikan boleh nggak? Ya boleh aja. Ini kan data kan, ini kita bagi hasil maksudnya. Enggak, untuk kasih solusi. Tapi yang terjangkau aja, ya secara value biar seimbang nih sama pricing kan. Boleh, terserah Mas. Ya, karena kan maksudnya kan ini kan edukasi loh ini. Ini edukasi. Kalau mau ngitung supply demand per tahunnya emas tuh seperti apa, biar kita tahu jadi kapan masuk, kapan jual. Kalau mindset dan orientasinya adalah investasi, trading atau segala macamnya. Iya. Ya ini kayak gini nih, ini pembelian bank sentral seluruh dunia terhadap emas fisik, Mas Dery. Ini 2010 sampai 2021 rata-ratanya itu sekitar 450 ton. Ini ton ya. Tapi 2022 sampai 2024, 2025 ini naik, Mas. Ada kenaikan. Bank sentral aja nyimpannya emas gitu loh, Mas. Terus kenapa kita mengatakan emas itu keluar dari mata uang? Kalau menurut saya itu enggak masuk akal. Makanya kita signifikan banget naiknya. Signifikan banget. Ini terus? sekarang 1.000 ton, 1.000, sekian ton. 2025 agak menurun gitu. Ini lengkap sih. Bank sentral mana aja yang beli emas? Nah, ini juga ada. Oh iya, Polandia paling tinggi ya? Polandia, Kazakhstan segala macam, dan Indonesia ada nih. Oh, ada tuh Indonesia setara sama Ghana dan kita malah lebih agresif ya dibanding Qatar ya. Iya, betul. Sama Kamboja ya, Uzbekistan ya. Iya. Sampai 10 ton, Mas. Oh iya. Tapi di data ini sebenarnya ada anomali sih kalau saya pribadi. Kenapa US nggak ada di sini? Kenapa UK nggak ada di sini? Kenapa? Bisa aja. Saya nggak tahu. Kenapa Anda mau bilang apa nih? Saya tanya chat di GPT, dia bilang US itu tidak membeli emas katanya. Dari 2010 sampai sekarang itu apa namanya? Nih, The Fed tidak melaporkan emas nih katanya. Katanya dari 2015 itu dia tidak ada perubahan stabil. Dia nggak beli emas. Nah, ini saya masa sih? Agak ragu, Mas. Masa sih? Enggak, coba bentar. Keraguan Anda apa, Mas? Ya nggak mungkin US nggak beli emas ya. Saya punya data. Jadi yang mereka katakan adalah cadangan emas mereka kan 8.000 ton itu ya, kalau nggak salah. Ya udah, dalam 10 tahun terakhir ya 8.000 ton aja, nggak ada perkembangan gitu. Terakhir tahun berapa? 2000 dari ChatGPT itu 2015 ya, 10 tahun terakhir. Oh masa sih? Terus Anda tahun 2003 ngapain invasi ke Irak?
Ya lagi berkreasi paling. Jangan langsung suzon dong. Siapa tahu emang pengen kolaborasi sama Saddam Hussein saat itu ya. Ya itulah yang. Nah ini jadi ini kan datanya ini dari visualcapital.com ini. Datanya mereka US itu 8.000 ton mas. UK harusnya UK itu juga punya banyak ya. Ini 310 ton. Jadi kata mereka di ChatGPT itu 10 tahun terakhir segini-segini aja. Buktinya data World Gold Council tadi itu nggak ada pertambahan. Coba lihat Poland. Berarti nggak goreng, berarti naik turunnya bukan Donald Trump. Dia aja kan nggak punya emas. Nggak mungkin bank sentral US nggak beli emas. Berarti emang dengan naik, berarti emang bener nggak ada gorengan. Nggak ada gorengan, berarti benar. Justru bagus dong. Kalau nggak ada gorengan berarti buat pemegang dan holder emas kan harusnya bagus dong. Iya. Tapi kenapa Anda tidak percaya kalau emas US nggak membeli emas? US itu mas, dia itu sebutlah kenapa? Apa maksudnya mau ngomong bahwa kayak masa sih US tuh nggak ngiler setiap ada dataran-dataran yang ada emasnya di bawah terus akhirnya dia nggak propaganda? Emang enggak sih, kata siapa datanya Amerika propaganda? Makanya mereka nggak perlu beli mungkin ya. Lebih tajam lagi dia. Saya nggak tahu mas. Ternyata dia lebih tajam. Gue udah pinggir jurangin. Gue pikir Anda mau main aman ya. Tapi karena ini datanya data pembelian ya? Iya ini data pembelian. Iya. Ada penjualan juga. Ada penjualan. Ini kan kalau kita lihat yang di sini ini Cina sama Rusia, kalau nggak salah negatif ini. Tadi Singapura negatif. Singapura yang negatif ya. Apa maksudnya? Ya dia berarti jual emas lebih banyak daripada dia beli emas. Surplus defisit ya berarti ya? Iya. Nah itu kan sebenarnya data dari World Gold Council. Cuman apakah World Gold Council ini membuka 100% datanya kita nggak tahu kan. Saya masih bingung sih. Ada sebuah negara yang mungkin tadinya terstigmakan dia adalah punya emas, tapi kok tiba-tiba sebuah negara tersebut nggak ada datanya. Tapi kan data ini adalah data negara yang membeli kan. Negara itu bukan. Iya, negara itu bukan beli berarti maling. Ya nggak tahu negara apa, sebut saja negara ABC. Iya. Tapi yang jelas ini 8.000 ton ini udah dari 10 tahun yang lalu, nggak berkembang dari datanya mereka gitu mas. Oke. Iya. Apakah Cina memberikan data yang sebenarnya juga kita nggak tahu. Misalnya Cina ini kan data yang dipublish dengan perdagangan resmi kan mas. Bisa jadi Cina juga ada sumber emas yang lain kita nggak tahu. Terus berapa tonase emas yang dia punya di negara dia kita juga nggak tahu mas Eri. Kalau Indonesia kok di sini nggak ada? Ini cuma top 20 dari emas yang dipunyai oleh negara. Iya, maksudnya Indonesia berarti nggak sebanyak ini? Yes, betul. Oh gitu. Iya. Menarik nih. Iya. Ini bagus sih datanya. Kalau teman-teman pengen tahu datanya lebih lanjut, kita taruh di bawah. Ya. Dan disclaimer kalau emang misalnya ada muncul harganya ya berarti ya karena itu 100% untuk kasih solusi. Jangan begitu. Ujung-ujungnya juga mau buat saya. Enggak mesti buat apapun lah. Kita nggak pernah tahu, bisa jadi kita sebagiannya disumbangkan, kita nggak tahu juga kan. Nanti kita lihat. Dan data ini ada data terbarunya nggak? Ini kan 2024 nih. 2025 nih mas. Enggak 2026-nya belum ya. Belum masuk ya, baru mulai ya. Oh iya, Q4 and full year 2025. Iya, betul. Wow, ini seru ya mengenai emas ini. Dan kira-kira rencana ke depan ini dengan turunnya sedikit dari 3,1 juta per gram dan sekarang jadi 2,8. Bacaannya Anda gimana nih Mas Adi ke depan? Apakah bakal naik lagi? Saya nggak tahu deh. Ada hitung-hitungan nggak sih sebenarnya sih buat pedagang emas nih? Kita minta contekannya dong, ordal dong. Kita balik sini ya. Iya, saya nggak punya ini sih mas. Nggak, kalau harga emas ke depan itu seperti apa, saya nggak punya prediksi lah ya. Bahkan prediksi juga banyak yang salah. Tapi yang saya bisa kasih tahu adalah ya data kita sebelumnya juga emas itu kan nggak pernah turun harganya gitu ya mas ya, dari sebelumnya gitu loh. Ini kan data yang pernah kita diskusiin juga gitu. Bahkan kenaikannya semakin range-nya semakin kecil, itu kenaikan per tahunnya semakin cepat gitu mas. Ya yang kita lihat itu aja. Berarti yang pasti atau yang akan mungkin possibility-nya bisa terjadi lebih besar adalah penurunan mata uang kita. Jadi hampir pasti mata uang apapun itu sepanjang tahun akan drop terus sampai masa depan nilainya. Ya kalau mata uang drop ya udah pasti harga komoditas naik kan. Semua komoditas naik gitu loh mas. Iya. Ya kayak
kambing naik ya, bukan kambing yang salah nih di luar supply demand, tapi mata uang kita yang salah gitu, karena mata uang kita memang turun. Berarti nggak akan bisa balik ke $10.000 harganya. Mudah-mudahan Indonesia bisa Loh, itu berarti definisi kalau ada kata-kata masih ada harapan mudah-mudahan, berarti kan Indonesia mata uangnya bisa jadi naik atau emas bisa jadi turun dong harganya. Iya, Dan tadi katanya Anda bilang emas nggak mungkin turun. Iya, emas itu bisa turun harganya. Jadi gini Mas, apapun yang terjadi dengan mata uang, emas itu nggak terpengaruh Mas Dery. Iya, oke. Mau naik, mau turun, harganya aja yang seakan-akan naik atau turun. Tapi purchasing power, balik lagi ke kata kunci, purchasing power kita sama Mas Dery. Gitu. Iya, gitu. Nggak bisa berubah dia purchasing powernya. Gitu. Tapi maksudnya seturun-turunnya nggak mungkin bisa kita ya pengen yang udah terlambat, ketinggalan di pucuk, pengen coba nyarok lagi kembali ke 1 juta deh per gram kayak waktu zaman beberapa tahun lalu gitu. Iya. Nggak bisa ya? Kalau advice kita adalah dalam menabung emas, Mas. Itu kita nggak usah lihat harganya. Yang penting 3 aja kuncinya. Konversi rupiah kita atau mata uang kita yang kita punya dengan emas secepat mungkin. Kalau tadi pas ada dapat langsung konversi. Misalnya tadi gaji anggaplah 10 juta, 5 juta biaya hidup, ya 5 jutanya langsung konversi ke emas. Emas konversi aja tanpa lihat harga. Oh, meskipun lagi naik banget, meskipun lagi turun banget gitu ya. Betul. Ya kalau turun kita nggak isu ya, kan kalau yang lagi isu adalah naik ya. Betul. Naik tetap beli itu ya. Iya. Nah, masalahnya adalah sekarang semakin tahun semakin kecil emas yang bisa kita beli. Karena apa? Karena gaji kita dalam rupiah tadi Mas Dery. Oh iya. Betul. Jadi 3 tahun yang lalu kalau orang punya kelebihan 10 juta, dia bisa beli emas 10 gram. Sekarang berarti dia nabung per bulannya cuma 3 gram. Gitu. Kalau pakai ikutan 10 jutanya ya. Betul, 10 juta aja. Makanya kita sebagai kepala keluarga atau sebagai business owner atau mungkin pemerintahan, ya kita memang harus bekerja lebih keras untuk dapat revenue yang lebih banyak untuk bisa punya tabungan yang lebih gitu kan Mas Dery kan. Nah, itu caranya kita, karena yang di bawah tadi ini kita nggak bisa keluar dari sistem. Memang sistemnya udah kayak gitu. Kita digaji dengan mata uang masing-masing, gitu kan. Nggak bisa kita minta gaji emas tadi yang equal kan. Makanya dulu kita sempat ngobrol, Mas Adi apa profesinya, drilling engineer, kata Mas Dery. Wah enak dong. Saya bilang bercanda, saya tuh telat lahir 10-20 tahun Mas Dery. Kalau saya lahir 20 tahun yang lalu, ya kesejahteraan saya bisa jauh lebih tinggi. Nah bayangkan 10-20 tahun ke depan zaman anak kita nanti Mas. Kita sekarang 10 juta cuma 3 gram, anak kita nanti 10 juta kelebihannya bisa berapa gram gitu loh. Kalau dengan catatan nilai mata uang kita semakin menurun. Iya. Tapi nyatanya ya kan tracknya seperti itu kan. Historinya begitu ya. Wah, seperti itu. Bisa 20.000 kali dolar ya ntar zaman-zaman anak saya kuliah atau kerja ya. Iya, mudah-mudahan bisa inilah Mas, bisa menguat ya, atau dolar melemah. Iya. Berarti turun udah nggak mungkin bisa. Tapi naik pun kita nggak pernah tahu juga ya naiknya hitungannya seperti apa. Yang penting cicil aja tiap bulan, tiap bulan apa segala macam ya. Betul ya. Jadi konsisten nabung emas per bulan. Jadi beli di saat ada. Ya beli itu jangan lihat harga. Terus yang kedua konsisten Mas. Tiap bulan atau tiap ada kelebihan konsisten. Terus yang ketiga jualnya juga jangan lihat harga. Jangan lihat harga udah naik 2 kali lipat kita mau jual. Kita hanya jual emas kita saat dibutuhkan saja. Jadi 3 siklus ini kita ulang-ulang terus, insya Allah berhasil tujuan nabung emasnya Mas Dery. Oke. Tapi kalau mindset trading tadi beda lagi kayaknya mereka ya. Makanya kalau kita udah ngerti bahwa emas ini adalah instrumen tabungan dan ini memang store of value kita nggak terpengaruh dengan naik turun harga harian sebenarnya Mas Dery. Oke, terparah itu tahun berapa ya penurunannya? Penurunannya boleh tahu nggak? Biar kita bisa bandingkan secara historikal. Atau yang tadi Excel sheet tadi juga lebih gampang ya. Excel sheet kelihatan tadi, coba. Biar maksudnya ini menjadi habit kah atau meskipun kita nggak pernah tahu bahwa di per siklus misalnya. Kan kalau di anak Bitcoin kan ada siklus 4 tahunan. Kayak sekarang nih sengaja dikasih murah dulu turun buat pengandut-pengandut yang memang mempercayai itu ya. Turun sampai November, nanti 3 tahunnya cuan. Nanti setahunnya turun, 3 tahunnya cuan. Itu cycle. Nah kalau di emas coba kita lihat, saya nggak tahu apakah menjadi siklus atau seperti apa, karena logikanya kan orang nggak mungkin nggak taking profit kan, nggak mungkin dia nggak beli mobil kebutuhannya, rumah kebutuhan dan seterusnya. Coba lihat penurunan deh. Ini delta ini berarti pergerakannya Mas, perubahan dari tahun sebelumnya Mas Dery. Ini turun apa naik? Nah ini yang negatif ini turun nih, sempat 2014 Januari apabila kita
bandingkan dengan Januari 2013 itu turun. Terus di sini juga ada 2022 itu kalau kita bandingkan 2021 itu dia turun juga Mas Dery. Berarti turun yang paling drastis adalah minus 7 itu? Minus 7 ya. Minus 7% ya? Iya. Setinggi-tingginya kan minus 7. Minus 7 lebih tinggi dibanding minus 3. Berarti 2014. Habis itu saya lagi nyari apakah ini bersiklus atau enggak nih. Saya lagi cocok logi aja nih. Lagi nyari-nyari. Bukan mencari kelemahannya ya guys ya. Tapi maksudnya saya biar tahu nih minus 7 0% tuh berarti nggak naik nggak turun ya? Iya betul. 7 rata-rata bergeraknya sedikit aja nih ya 0% ini ya. Oh oke. Habis itu 2% tuh berarti naik ya? Iya. Naik kan itu positif negatif ya? Betul. Naik tuh 63% per yang 2026 tuh 63% ya? 2026 ya 63%. Ini 2026 Januari dibandingkan Januari 2025. Jadi sepanjang 2025 itu 63% kenaikannya Mas Dery. Tapi ini ngacak ya. Iya. Itu dia tuh kayak nggak tersistem ya. Berarti maksud saya adalah kalau di sistem kan justru malah tanda tanya kan. Iya. Ini memang kayak nggak tahu nih apa yang menurut Anda Mas Adi ngelihat dari histori ini turun ya selama sepanjang 2010 sampai 2026 16 tahun berarti ya. 16 tahun ini minusnya cuma 2 kali. Iya, betul. Bener nggak? Betul. Dari 16 meskipun sambil berjalan ya 2026 ya. Dari 16 tahun minusnya cuma 2 tahun. Ya. Itu bacaannya gimana? Ya ini kalau kita lihat rata-ratanya 13% Mas Dery. Kenaikan per tahunnya. Kenaikan per tahun. 16 tahun. 13% kenaikan per tahunnya. Kalau resesi boleh nggak dari sisi makroekonomi? Resesi atau mungkin krisis ada di 2000. Oh berarti ini 2008 nggak deh? Nggak ada. Betul. Kita pakai yang COVID deh. COVID. Lu malah naik. Iya, naik. 2019, 2020, 2021. Ini zaman kita ngobrol-ngobrol dulu nih Mas Dery. Iya. Oh, karena justru malah takut dia ngambil cash ya. Akhirnya di-convert ke emas. Karena kan namanya juga krisis, mungkin kalau pegang cash, tanda kutip rupiah, mata uang, akhirnya malah justru takut gitu. Apa gimana? Akhirnya dia coba alihkan asetnya. Iya. Ya ada stimulus produksi rupiah kan lebih banyak ya Mas, atau segala macam itu juga cetak mungkin duit berpengaruh ya. Oke. Kenaikan cetak duit ya mayoritas inflasi sih. Ya uncertainty yang lain kan juga banyak tuh Mas, saham yang lain mungkin turun atau segala macam. Pokoknya intinya mau situasi politik atau ini kan pandemi itu udah pasti emas akan naik Mas. Iya, soalnya kan tapi kan kenapa ke instrumen emas? Padahal waktu pas krisis kemarin, COVID, itu kan pada nyerok ke saham Indo. Yang saya tahu dengan kawan-kawan saya ya. Ngambil mumpung lagi murah. Iya. Ya saham-saham blue chip aja kan pada murah-murah tuh. Mereka pada ngeborong dari bawah tuh dengan harga-harga bawah. Tapi kok emasnya tetap naik? Saya pikir semua di-convert ke saham gitu. Oh. Salah satunya mungkin emas juga pasti kena ya? Iya. Oh, oke. Karena kan beda instrumen juga. Kalau menurut sisi pandang saya, emas sama saham kan beda instrumen Mas. Saham itu kan investasi, kalau emas kan instrumen tabungan. Iya juga ya. Jadi kalau menurut saya masih belum bisa membandingkan emas dengan saham. Emas itu perbandingannya harus dengan mata uang kalau menurut saya Mas. Saham harus dibandingkan dengan instrumen investasi lain. Ya karena dia produktif dan segala macam gitu. Iya. Saham produktif ya masuknya ya. Iya. Nanti kita balik ke tangga ketiga nanti kalau mau investasi ya, kita ngomong investasi yang piramida tadi Mas Dery. Iya. Iya, coba lanjutin dulu aja. Oke. Nah ini yang kedua ini kan kita udah jelas nih, kita ngomong panjang lebar tadi mengenai safe haven. Jadi safe haven itu ya sebenarnya apapun yang terjadi ya emas itu tetaplah emas Mas Dery. Tetaplah emas, dia nggak akan terpengaruh dengan yang lain. Gitu Mas Dery. Oke. Iya. Nah saya ada ini juga nih, ini mungkin menarik nih kita bahas. Apa tuh? Udah hadiahnya kemarin gue dikasih 2 gram sama Mas Adi. Thank you loh. Gue kemarin Ustadz Khalid Bahasa Lama, Masya Allah, kemarin kita habis syuting untuk program Ramadan teman-teman. Itu juga bagus. Saya juga kaget bahwa Ustadz Khalid Bahasa Lama akhirnya jadi ikut-ikutan ngebahas kenapa emas ini value-nya naik terus tuh. Nanti tayangannya di program Takjil, tayang tiap Ramadan jam 4 sore teman-teman. Kita udah rekaman, kita udah stok tuh. Itu ilmunya daging banget tuh. Pengen tahu Ustadz Khalid membahas mengenai investasi di situ tuh. Cakep tuh. Nah, ini oleh-oleh nih untuk Mas Dery. Apalagi? Ini dari The Fed. Jadi saya kemarin The Fed? Jerome Powell udah diganti kan? Iya, Desember kemarin saya ke Chicago Mas. Kita mampir ke Museum of Money The Fed di Chicago. Nah ini apa itu? Berharga nggak itu?
Ini bukan saya yang Anda merobek-robek, menghancurkan uang dolar. Hah? Ini udah gak ada harganya ini. Kalau mau dibuka yang ini. Ini buat saya simpan ya. Iya, ini kita. Ini dikasih apa gimana sih? Iya, ini agar masyarakat tahu lah bahwa mata uang itu dia itu lebih berharga mana, yang itu sama yang ini. Itu kan dolar tuh Mas Eri. Coba. Pengen tahu saya. Ini kok dolarnya, lihat ya teman-teman. Kelihatan nggak? Dolarnya sudah berkeping-keping guys, sudah diparut. Apa sih kalau penghancur kertas tuh? Scrap lah ya. Nah, dolar sama rupiah 2000 Mas Eri pilih mana? Ya mending gue pilih ini lah. Kenapa? Lah masih ada harganya. Nah, 2.000 bisa buat parkir nih. Tuh masih utuh begini. Lah di sini gue kasih kang parkir, ogah juga diterima ini. Kagak mau lah, begini udah hancur keparut. Nah itu. Nah tapi kalau emas fisik, kalau mau dihancurin, masih mau nggak Mas Dery? Kalau emas fisik kita potong, kan bisa dilebur lagi. Nah, iya, makanya emas itu ada nilai intrinsiknya di dalamnya, Mas. Nah, ini emas asli yang 1 gram. Ini emas asli 1 gram, senilai 2,8 juta rupiah per hari ini. Ya, kalau dipatahin, kita boleh patahin, tapi kalau dipatahin, dia akan tetap sama nilainya gitu, karena memang ada value di dalamnya. Coba kita urut ya. Kita praktekkan ya guys, teman-teman, saya ajak untuk bermain nih. Ini ada 3 benda di hadapan saya. Ada dolar kan bener kan scrap, ya? Itu udah hancur dibuka begini aja Mas. Hah? Itu ini sebenarnya souvenir dari Museum of Money di souvenir dari saya belum pernah ke sana. Oh lah, Mas Adi kemarin ke sana? Iya, Desember kemarin ada kakak ipar di sana, jadi kita main ke The Fed, kantor The Fed ya, di bawah. Iya, The Fed. Sekarang siapa ya? Museum of Money. Ketuanya? Digantikan itu ya, saya lupa lagi. Aku jadi lupa sih, kemarin gue lihat postingan. Oke, nih. Tuh guys. Dolar nih. Udah dolar ada harganya kan? Ya udah nggak ada harganya, udah begini. Iya. Ini berapa dolar tadinya? Campur-campur. Kita nggak tahu itu uang berapa. Susah juga udah begini. Oke, ini dolar guys. Oke, udah jadi abu. Scrap dia. Iya, udah jadi scrap tuh. Kelihatan ya. Nah, udah jadi begini nih. Oke, depan saya ini A. Iya, dolar kan udah jelas value-nya tadi kan. Oh iya. Mata uang yang kita 17.000 dia satu curang. Betul. Iya enggak tuh. Set dah. Ini benda A. Benda B Rp2.000. Dapat apa? Tukang parkir juga manyun deh kalau. Ini anggaplah ini $1 deh. Ya. Anggaplah. Ya. Soalnya kita nggak pernah tahu juga kan, nanti kalau dilebih-lebihkan jadinya kesana berlebihan gitu ya. Ini anggaplah $1 dihancurin. Ya. Nah, ya kan jadilah. Berarti ini berapa? 17.000 ya? 17.000 lah. 17.000. Ini Rp2.000. B. Benda C, emas batangan senilai 1 gram. Tuh. Ya. Kira-kira pertanyaan saya. Pertanyaan. Kira-kira Anda pilih yang mana, guys? Hah? 17.000. Salah satu deh. A sama B pilih mana? 17.000 tapi dalamnya bentuknya begini atau Rp2.000 dalam bentuk begini? Kalau udah sama emas, anak kecil juga tahu Mas, pasti fitrohnya emas. Mas. Udah ya, A sama B kayak konten-konten yang pilih mana yang udah nggak kepilih berarti dia kebuang kan? Kebuang. Pilihannya A sama B. Oke, tring. Kita udah nggak pilih A lah, udah 2.000 aja. Sekarang B sama C. Kenapa? Kan tadi itu anggaplah $100 Mas. $100 berapa? 1,7 misalnya. Kenapa? Nggak ada urusannya. Begitu gua rumut futsal nih. Apaan? Udah begini, mau ngapain gue mau dagang begini, mau ke pasar bawa begini, ini $17.000, $17.000 Iya. atau apapun lah. Bu, ini $10 Bu, nggak ada urusan. Enggak Bu, sumpah Bu, lu mau pakai sumpah gimana juga, ibu-ibu juga kagak mau ngambil begini. Betul. Kamu nyusunnya susah juga kan begini nih. Ada, saya kasih PR, saya kasih $5.000 susunin begini. Nah, ini 2.000 sama emas. Ini berarti 2,8 ya? Iya. 2,8. Udahlah, udah ketahuan lah ya. Iya, nih sekarang 2.000 dipotong 2 nggak ada harganya Mas. Oh, ini kalau disobek seret, betul. Kelar udah. Sama kayak begini nih. Betul. Bisa disambung tapi ya susah sih sekarang. Iya. Nah, emas ini kalau mau dipanaskan, mau dibakar, dia cair, dia tetap emas Mas. Nanti dia mendingin, dia akan jadi emas lagi. Mau dipotek. Oh iya? Iya. Tetap emas lagi digabungin dan tetap berlaku nggak? Apakah memang harga jadi turun sedikit? Iya, harga jadi bukan emas antam ya bahasanya ya. Nanti penilaian toko emas. Oh, value-nya ya. Gimana ya? Standarisasi harganya aja. Berapa jadi berapa? Anggaplah. Ini misalnya 2,8 juta nih. Iya, saya nggak tahu, mungkin 2,5 atau 2,4 mungkin Mas. Oh, turun. Kok besar banget turunnya?
Iya, karena udah nggak certified Antam lagi kan. 200.000 buat naikin value doang tuh. Mungkin tanya ke Antam kayaknya. Kok gue jadi buka-bukan HPP? Sorry Antam. Pak Dirut, maaf. Siapa Pak Dirut? Saya nggak tahu sekarang. Lupa saya. 200.000 ya, gara-gara ada value Antam ya. Betul. Belum value HF Gold berapa? 300.000 value-nya. HF Gold itu value-nya experience, Mas, kenyamanan. Iya. Harganya sebenarnya gini guys. Harganya sebenarnya 2 juta. Tadi 200.000-nya kan 2,2. Nah, 600.000-nya value HF Gold gitu ya. Gede banget ya, Masya Allah. Ini ntar hilang deh. Ya ini maksudnya ini untuk edukasi masyarakat lah Mas, bahwa inilah mata uang, inilah uang yang sebenarnya gitu loh Mas. Ya, uang 2.000 aja kita nggak mau, kok nggak mau ditukar dengan dolar? Karena apa? Karena dolarnya udah scrap. Dolarnya udah begini. Tapi asik juga nih pembahasannya ya. Maksudnya dia edukasi dia maksudnya apa tuh? Ya. Kok The Fed sendiri malah ngeluarinnya kayak begini nih? Narasinya mau kemana di arahnya? Kan malah menjatuhkan value negaranya dia sendiri. Ya, ini mungkin mereka mikirnya souvenir aja sih Mas, souvenir untuk pengunjung aja ya. Ya cuma kan akhirnya kita goreng dengan narasi kayak begini kan jadinya blunder ke dia sebetulnya, bahwa sebenarnya nilai mata uang lu tuh atau uang kertas atau fiat yang lu agungkan karena lu ada pencetak uang di dunia ini gitu ibaratnya udah gak ada nilainya gitu. Iya, itu Mas. Apa jadi kesimpulannya? Makanya itu kan tadi safe haven gitu ya. Jadi apapun yang terjadi dengan fiat currency, emas itu tetaplah emas, Mas Dery. Tetaplah emas ya, value-nya dan segala macam termasuk fisiknya. Oke, kita udah ngerti tadi pondasi ya. Jadi kebutuhan keluarga, pendapatan itu anggaplah kita beli tanah, terus kita bikin pondasinya. Kalau kita mau lanjut ke step berikutnya itu lantai kedua lah misalnya ya. Kita coba investasi. Nah, investasi ini kan kalau dalam syariat kita investasi terbesar adalah sedekah, Mas. Ya kan? Itu nggak ada risikonya. Kalau emas kan saya bilang bukan instrumen investasi karena dia nggak punya gain, nggak punya risk kan. Kalau sedekah dia punya gain, dia nggak punya risk. Kalau sedekah itu udah jelas. Semakin ngasih, semakin keluar, semakin dikasih lagi berkali-kali lipat betul. kita. Dan gainnya berkali-kali lipat gitu. Ya itu baru kita bisa sedekah segala macam ya. Kalau mau berinvestasi, kalau menurut kita adalah ya rekomendasinya ya sedekah, ya kan. Terus apa hubungannya dengan emas investasi ini, termasuk zakat ya tadi ya. Zakat ini dinisabkan dengan emas, Mas Dery. Kenapa nggak dengan dolar? Kenapa nggak dengan rupiah atau mata uang lainnya? Karena memang emas itulah yang nilainya sama sepanjang masa gitu. Kalau menurut ORI kan uang Republik Indonesia dulu 1 gram emas itu 2 rupiah, Mas Dery. Sekarang kan nisabnya emas zakat itu kan 85 gram emas. Jadi dulu berarti 106 orang punya duit 180 rupiah udah wajib zakat. Nah, kalau kita patokan dengan rupiah, sekarang semua orang wajib zakat berarti. Karena kewajiban zakat itu udah lewat. Iya, kalau hartanya 180 rupiah. Nah, kenapa dengan emas? Karena ya udah jelas gitu loh, patokannya tetap emas. Makanya saya bilang patokan emas itu adalah uang yang sebenarnya karena cakep nih. Patokannya memang emas, Mas Dery, gitu. Iya. Kenapa rupiah yang kita tabung, kalau menurut DSN MUI juga rupiah yang kita tabung juga harus dizakatkan kan, tapi dikonversi dengan emas. Nah, sementara emas itu dikeluarkan ilatnya dari mata uang. Menurut saya nggak masuk akal. Gitu. Ya kan, karena memang emas itu adalah uang yang sebenarnya. Nah, barulah kita investasi ya yang lain. Kalau dalam syariat kita adalah meminjamkan orang kan juga investasi ya Mas, sedekah juga kan. Nah, kalau Mas Dery minjamin uang ke orang, ya pinjaminnya emas aja, emas fisik aja Mas Dery. Misalnya Mas Dery sekarang ada emang mau gitu ya minjem ya? Ada nggak teman Mas Dery yang ngutang sekarang? Misalnya udah berapa tahun? Ada lah. Nah, masa pakai dikasih tahu Mas Adi, pakai ditanya apa kesempatan saya buat nagih nih di online nih. Nih, nilainya udah turun sekarang Mas Dery. Kalau diganti dengan rupiah gitu. Makanya kita habitkan kalau misalnya ada teman-teman saudara kita yang minjam uang, ada kebutuhan, ya kita pinjamkan aja dengan emas fisik. Gitu. Bayangkan dulu Mas Dery cakep tuh kalau bisa minjamkannya berapa? Anggaplah 5 juta, 3 tahun. Ya pakai contoh kasus aja deh. Ya, 5 gram. Iya, jangan ada yang tersinggung ya. Ini cuma contoh aja, bukan cuma contoh faktual tapi saya nggak nyebutin namanya. Angka yang berapa? Angka yang bawah-bawah lah, nggak usah yang besar-besar banget lah. Maksudnya ini sekalian sarkas, masa segitu aja lu nggak bisa ganti sih gitu. Gue enak nih, obvious banget. Enggak lah, kan ini kan luas kan, bisa jadi memang pas kebetulan angkanya aja. Ada minjem sama saya 4 juta nggak ada kabar tuh sekarang. Kita ngomong yang jangan pakai contoh yang puluhan atau ratusan lah, nggak usah kesana. Kan kesana kan mungkin itu berat. 4 juta deh. 4 juta coba, ayo. Berapa tahun yang lalu?
tahun berapa Mas Dery? Kayaknya Plus minus saja. mungkin kayaknya setahun maksimal 2 tahun lalu kayaknya. Oh 2 tahun yang lalu. Kita ambil 2 tahunnya aja 2 deh. tahun yang lalu berarti 2024 lah ya. 2000 iya betul. Iya betul. 1,1 juta per gram emas ya, plus minus lah ya. Iya pakai itu aja. Ya, 1 berarti, juta deh, 1 juta. Iya, 1,1 berarti emasnya dapat 4 juta 4. itu anggaplah 3 gram. Oh 3 3 gram. Ya. Oke, 3 gram. Kalau waktu itu Mas Dery pinjeminnya 3 gram, ya kan. Terus nanti kan dia rupiahkan untuk kebutuhannya dia kan. Sekarang kalau dia balikin ke Mas Dery 3 gram. Harganya berapa? 10 juta Mas Dery. Cakep tuh. Naik 6 juta, Bos. Ada ribanya nggak di situ? Nggak ada. Oh, nggak karena ada emas. dengan emas. Kalau saya sekarang, Bro, balikin duit lu, Bro, karena lu udah 2 tahun nih lu nggak bayar-bayar. Ya berarti kan ada kenaikan nih 6 juta gue ngikut emas. Ya nggak bisa lah akadnya rupiah kok. Betul. Oh. Mas Dery pinjamkan 4 juta, Mas Dery kembaliin 10 juta, 6 jutanya riba. Riba pastilah. Pinjaman. Karena masih utang piutang. Iya. Tadi gue ngomongnya bro doang ya? Bro. Enggak, sis. Nah, biar rata. Bro and sis, harusnya lu pinjamnya pakai emas dong gitu ya harusnya. Tapi udah telat ya, udah nggak bisa, udah akad utang piutangnya rupiah. Ya itu maksudnya ini untuk kedepannya, makanya masyarakat tuh harus ngerti emas itu bukan cuma trading plus minus aja Mas Dery. Emas itu memang harus masuk ke dalam sistem kehidupan kita gitu. Ya itu kapan masuknya di level pondasi baru bisa kita masukkan. Karena di sini nggak bisa kita masukkan tadi kan karena peraturan pemerintah dan sistem dunia. Nah di sini kita bisa keluar dari sistem dunia gitu. Emas. Sekarang kalau Mas Dery nyimpannya dengan emas, kalau misalnya dunia nge-track nomor rekening Mas Dery segala macam, nggak ada yang tahu. Kalau emas hartanya Mas Dery berapa? Iya. Portofolio Mas Dery nggak ada yang tahu Mas. Kalau Mas Dery simpannya dalam emas. Tapi kalau dalam apapun semua portofolio lain kan kebuka Mas Dery. Data Mas Dery. Tapi kalau saya belinya misalnya di sebuah lembaga kan kecatat bahwa saya pernah beli emas di toko itu gimana? Enggak, kalau kita beli di toko emas kan nggak ada yang tahu kita beli. Enggak, misalnya dia ngecatet. Kalau yang dia minta database-nya Pak, minta tolong Pak, mau ke Antam kayak mau kemana, ini misal doang. Iya. Dia tahunya masuk ke sistem, itu mungkin terjadi nggak? Bisa. Ya meskipun bisa. Kayaknya kecil banget ya kemungkinannya. Iya. Tapi paling nggak, maksudnya kita bisa keluar dari sistem itu Mas Dery. Oh iya, oke. Bagaimana cara kita keluarga, bisnis atau negara keluar dari sistem itu ya salah satunya dengan emas. Kita perlakukan emas ini sebagai sistem kita yang memang seharusnya seperti itu gitu loh Mas Dery. Itu pesannya gitu. Oke. Iya. Oke juga ya. Luas banget emas ini, bukan hanya jual beli naik turun harga gitu loh Mas Dery. Oke. Saya mau balik ke cerita utang tadi lagi, jadi kepikiran nih. Habis ini gue tau banget netizen nih. Ya lah bang, segitu doang bang, bukannya ikhlasin aja, masih dingit-dingit bang udah 2 tahun. Sebelum dia ngomong kayak begitu, gue ngomong duluan aja. Ya kan ntar urusan gue dong, gue mau. Nanti ada lagi tuh kubu-kubu yang kayak ikhlasin bang. Sebagaimana kalau diikhlasin itu pahalanya ada. Cuma kan hanya urusan gue sama Allah. Iya kan, lu jangan ngukur niat gue loh. Dah cukup gue buat disclaimer itu aja. Mas Dery itu sebenarnya sekarang lagi berinvestasi kan, karena kan kalau kita utangkan itu kan sedekah kan nilainya. Oh iya. Kalau udah jatuh tempo kan 2 kali sedekah kan. Benar enggak? Iya. Udah itu investasi Mas Dery. Investasi ya. Giliran tadi mau balikin ke emas lagi. Kan lagi investasi gimana malah menyusut. Gue investasi 4 juta udah nyusut sekarang. Inflasi ya. Kalau ngukurnya inflasi, harusnya berarti dibalikin ke gue dengan nilai yang saat itu. Kalau ngukur emas kan, berarti kan minus ya. 4 juta dulu dapat A. Sekarang 4 juta kan belum tentu dapat A. Betul. Iya kan, maksudnya kan kalau ngomonginnya dulu dia minjemnya pas lagi dolar 16.000, sekarang dolar 17.000, itu kan kategorinya kan udah minus. Iya. Dibalikin ke sayanya, purchasing power ya. Purchasing power. Betul Mas Dery. Saya penasaran sama yang terakhir nih di ujung obrolan kita. Mengenai warisan ini seperti apa nih, Mas? Jadi gini, harta yang kita usahakan dalam kehidupan kita Mas, itu sebenarnya harta yang kita persiapkan untuk generasi berikutnya. Bukan untuk kita Mas Dery. Ya kayak Mas Dery bilang kasih solusi adalah blue chipnya Mas Dery. Ya sampai kapan? Sampai end of our time kan. Kalau kita meninggal bulan depan 1 tahun lagi udah selesai, sampai situ aja Mas Dery. Nah, apa yang kita bangun ini, termasuk saya yang HF Gold yang saya bangun bersama istri sekarang, itu untuk masa depan anak-anak kita. Bukan untuk kita. Nah, apa yang untuk kita ya tadi yang kita keluarkan di jalan Allah tadi, yang sedekah, zakat, ya kita minjamin orang, harta-harta kita yang kita investasikan untuk akhirat kita, itu yang untuk kita Mas Dery. Benar kan? Nah, end of time ini penting untuk kita siapkan. Mas Dery pun penting untuk menyiapkan itu untuk anak-anak Mas Dery berikutnya gitu kan. Ya, harta yang diwariskan paling gampang itu sebenarnya emas fisik. Paling gampang warisan itu kan jangka panjang. Kalau
kalau fiat currency udah pasti turun nilainya. Nah, kalau emas fisik dibagi berapa orang anak segala macam gampang mengalokasikannya. Tapi kan uang juga bisa. Nilai rupiah misalnya punya aset 1 miliar, warisan ke anak-anak kan dia juga pegang. Di luar dari nilai ya? Betul. Iya, bisa. Gampang. Ada satu case, Mas. Ada customer saya, mungkin 3 tahun lalu saya antarkan emasnya. Saya sendiri yang antarkan waktu itu masih. Beliau adalah seorang pilot, Mas. Pilot. Habis nonton Kasih Solusi yang pertama, yang kita diskusi pertama sama Mas Renat, itu dia langsung konversi duitnya. Dia pilot. Dia bilang gini, Mas Dedi kan tadi ngomong rupiah ya. Dia bilang gini, Mas, profesi saya pilot. In worst case scenario, saya bisa meninggal waktu terbang. Waktu saya meninggal, saya mau menyisakan bekal untuk keluarga saya yang udah bisa diutilize langsung, bisa dipakai langsung sama dia. Karena apa, kata dia? Karena kalau saya nyimpan ini dalam rekening, keluarga saya repot, Mas. Harus ngurusin surat kematian segala macam dan lain hal. Buat ngecairin itu. Iya memang. Karena kebutuhannya kan pas dia meninggal gitu loh, Mas. Nah, saya juga baru kebuka, Mas dari waktu itu dia konversi 10 keping 100 gram. Nah, dia pilot pesawat komersil gitu. Jadi saya baru kebuka. Emas itu memang sebenarnya jauh dari itu gitu loh. Ya kalau kita nyisain emas, taruh di situ di rekening kita seadanya, misalnya kalau kita keluar meninggal segala macam, keluarga kita udah bisa langsung pakai hartanya gitu loh, Mas Dedi. Ya kita tadi ngomongin rupiah ya, Mas. Jadi rekening bank. Ya sekarang memang mata uangnya kan di sini kan rupiah. Iya. Maksudnya rekening bank itu tetap harus ada proses untuk bisa utilisasi, kecuali istri kita punya internet bankingnya atau dia punya kartu kita yang kita tinggalkan, itu dia bisa utilize langsung gitu, Mas Dery. Nah ini penting gitu loh. Iya lagi, gue jadi kepikiran lagi. Kan kalau kayak gitu kan biasanya pakai apa? Surat hak apa istilahnya, hak waris apa sih istilahnya? Iya. Kok jadi lupa sih, untuk mencairin sesuatu gitu kan. Iya. Harus ada ahli waris lah. Betul. Istilahnya begitu kali ya. Betul. Belum ya, keluarga kita kan juga lagi menghadapi masa sulitnya dia gitu loh. Harus dipersulit lagi dengan hal itu. Wah. Emas itu juga bisa jadi salah satu instrumen yang gampang untuk diteruskan ke generasi berikutnya, Mas Dery. Iya, kalau Mas Dery punya anggaplah 3 anak, nggak apa-apa, rumah 1, 2, 3 untuk anak 1, 2, 3 misalnya apa, yang lain, tapi yang lainnya juga ada emas. Tapi kalau rumahnya cuma 1 terus anaknya 3 apa segala macam, menguangkannya juga susah, Mas Dery. Membagikannya juga nggak langsung terbagi gitu loh, Mas Dery. Berarti sekarang kalau teman-teman era jadi kebuka, saya jadi makin tajam dan kebuka nih. Berarti sekarang waktu yang terlambat nggak kalau baru mulai investasi, ya beli, ya nabung lah emas itu? Ya. Di harga yang sekarang 2,8 juta per gram. Betul. Kita bisa keluar dari sistem di tangga sini, pondasi ini, Mas Dery. Kapanpun secepat mungkin kita harus keluar dari sistemnya. Sistem keuangan harus jangan ikut keuangan yang udah sistemik dibuat oleh dunia gitu loh. Ya kita keluar aja, nabungnya salah satunya nabungnya dengan emas fisik. Kapan itu? Ya secepatnya. Apakah terlambat? Ya nggak pernah ada kata terlambat, Mas. Jangan lihat harga lagi dulu ya. Iya, betul. Saya tadi beberapa hari yang lalu meeting, ngobrol singkat lah. Habis beraktivitas. Iya. Kalau saya kerucutin jadi tahu deh, tapi nggak apa-apa lah, kan saya nggak nyebut namanya. Yang kita syuting program Ramadan. Iya, takjil. Karena habis itu kan kita takjil. Kita ngobrol habis itu kan di meja makan kan. Oh iya. Pas nggak lama ada notifikasi kan, ting. Ada seseorang Fulan itu membeli emas di HF Gold. Berapa transaksinya? Kan Anda kan? Iya. Yang di depan saya. Iya. Kan kita nggak nyebut nama kan? Udah. Kan kalau habis syuting kan belum tentu langsung yang bersangkutan di lokasi yang beli emas HF Gold, bisa jadi orang lain. WhatsApp-nya bunyinya gimana? Beli berapa? Niatnya? Banyak itu, Mas. Enggak, Mas. Masalahnya gini. Berapa gram? Langsung order. Intinya gini. Di WhatsApp. Wow. Fungsinya kita diskusi kayak gini memang untuk menyadarkan masyarakat, Mas Dery. Biasanya memang kalau masyarakat itu kalau dia sadar, dia langsung sadar dengan kebenaran ya, maksudnya hal yang benar, dia langsung akan tergerak untuk melakukan itu gitu loh, Mas Dery. Nah itu balik lagi ke fitrah kita tuh. Nah ini teman-teman kalau yang fitrahnya benar, harusnya udah balik ke emas nih. Harusnya ya balik ke fitrah kita gitu loh. Kalau fitrahnya udah agak kita ya namanya lingkungan segala macam agak menyimpang jauh tuh banyak tuh mendingan ini dong. Sebut apa ini siapa? Itu yang di bajunya Mas Dery itu kayaknya si B itu. Loh, Anda kira ini Bitcoin? Anda salah besar. Bahlil.
Pak Bahlil. Kan itu pernah juga waktu itu saya ngundang ke sini, beliau bilang, Anda tahu ini apa Sama. maksudnya? Bitcoin bukan, Bahlil. Bajunya sama. Enggak, Oh, B-nya enggak. inisial doang. Kan kalau gua kan Bitcoin. Bitcoin ya. Jadi menurut Anda saya holder Bitcoin lainnya itu menuju jalan kesesatan maksud Anda atau seperti apa? Enggak, itu investasi Mas, beda instrumen Mas Dery. Beda instrumen. Ya. Kalau Mas Dery bilang dolar, rupiah, baru saya bilang bukan itu ininya, Karena instrumennya. Menurut gitu. keyakinan saya, Bitcoin ini adalah komoditas. Menurut keyakinan saya, makanya beda ya maksudnya ya. Investasi. Karena kalau mata uang itu bukan komoditas ya. Iya. Atau seperti apa menurut Anda? Ya mata uang kan fungsinya untuk alat tukar, Ya. alat takar, sekarang alat simpan. Tapi menurut saya fungsi sebagai alat simpan ini gagal Mas, karena dia disimpan setahun, 2 tahun, 5 tahun, ya turun nilainya kan. Nah, makanya alat simpan ini harus kita rubah dari mata uang ke emas fisik untuk nyimpan store of value tadi. Ya kita pakai emas fisik Mas Dery. Oke, ada yang mau tambahin Mas Hadi? Ya inilah Mas, kita harus kembalikan sebagai masyarakat, kita harus sadar bahwa negara pun sekarang udah sadar, bisnis pun kita harus sadar bahwa memang pondasi kita emas ini harus kita kuatkan, dan dia harus dilakukan as a system lah. Jadi sistem nomor tingkat kedua, 3, 4 ini kita harus memperbanyak porsi emas dalam tiga tingkat ini Mas Dery. Kalau yang di bawah udah nggak ada lagi yang kita bisa lakukan. Kita memang harus bekerja lebih keras untuk dapat kesejahteraan yang sama dari tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Itu beneran, ini bagus banget nih. Iya. Teman-teman pelajarin deh, ini saya dapat ilmu daging sekali kalau teman-teman punya nalar yang lebih ya, yang maksudnya tahu tujuan bahwa sebenarnya ini kita perlakukan emas ini seperti apa. Nah, untuk detailnya mungkin nanti kita akan bahas, kita update. Saya nggak tahu deh, cek aja bulan depan ya kira-kira seperti apa kondisi emas sekarang ya. Kalau mau lihat sosial medianya HF Gold Puzzle, itu bisa cek aja di Instagram ada ya. Iya, Instagram. Wah, mantap. Ada yang mau tambah lagi? Cukup Mas Adi? Cukup, Nanti kita Mas lihat Adi. update-nya ya. Ini gimana nih? Ini $10.000 mau diapain? $10.000 udah dalam bentuk begini. Ngapain? Mendingan gua bilang ke ketua The Fed-nya, The Fed, ini kenapa ya uang lu udah begini, balik lagi dong, balikin. Karena Anda sudah mengedukasi saya dan teman-teman atau penonton Kasih Solusi. Insya Allah adalah membuka jalan kita menuju langkah ke kebaikan gitu ya. Jadi saya juga mau ngasih Anda sendal yang bisa mengantarkan Anda menemani langkah menuju kebaikan. Wah. Sendal Shirata. Tuh, Ini sendal umroh, sendal buat ke masjid dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ukurannya cukup 4142. Alhamdulillah, Mas. Nanti langsung dipakai dengan kayaknya. Wih, buat umroh nanti bareng sama beliau ya. Ew. Wah, intip-intip dikit nggak apa-apa kalau teman-teman misalnya mau samaan sama teman-teman yang Indonesia rata-rata berangkat ke tanah suci itu pakai sendal Shirata, tuh sendal traveling nih. Ya. Tuh, kalau mau samaan bisa aja cek aja di bawah nih untuk belanjanya. Teman-teman, kelihatan nggak sih di kamera? Nah, itu langsung Ini udah tutup nih, Mas. dikaitin ke tumit tuh. Cocok. Oke. Pakai barang nanti umroh. Terima kasih teman-teman. Kita kasih solusi.